Indonesia. Nah pemirsa, seperti dalam segmen sebelumnya, saya tadi sudah menuturkan kepada Anda bahwa ternyata nih di masyarakat tuh banyak sekali kontroversi mengenai sunat pada perempuan. Sebenarnya tuh wajib atau tidak dan bagaimana? Apakah diperbolehkan menurut medis? Nah sebelum kita membahas lebih lanjut, Dokter Ian, Ya? kita sudah kedatangan seorang narasumber juga nih. Iya, rekan sejawat kita Rekan ya. sejawat. Siapa yang nggak kenal si Boy Abidin? Oke, terima kasih. Hai dok. Sehat, Dok? Selamat siang. Alhamdulillah. Pasien lancar, Dok. Alhamdulillah saya lancar Masih juga. ibu hamil pasiennya? Oh iya, pasien saya pasti wanita. Oh, masih wanita ya. Tapi sebelum itu kita mau ada tayangannya dulu nih dok. Ya, Karena ini silakan. membahas tentang kontroversi yang banyak beredar di masyarakat Ya. tentang sunat pada perempuan. Nah seperti apa yuk kita saksikan sama-sama. Khitan pada wanita ternyata tak hanya terjadi di Indonesia. Praktik sunat ini bisa ditemukan di beberapa negara di belahan dunia lain. Seperti negara-negara di benua Afrika, hingga kini masih tercatat memiliki angka tertinggi untuk praktik ini. Disusul negara-negara di Timur Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Namun ternyata hal ini mengundang kontroversi. Banyak aktivis yang menyatakan bahwa ini merupakan kejahatan berbentuk mutilasi pada perempuan. Terkait survei yang pernah dilakukan oleh WHO tahun 2007 silam, banyak wanita berusia 15-49 tahun menjalani praktek sunat ini. Hingga saat ini, kampanye untuk terus memperjuangkan hak-hak asasi manusia untuk tidak menjalani praktek ini terus berlangsung. Lantas, adakah sebenarnya manfaat apabila wanita melakukan sunat? Nah itu tadi. Wow. Masih banyak menjadi perdebatan. Iris pernah mendengar nggak nih sunat Sebelumnya perempuan? aku nggak pernah dengar ya. Belum pernah? Belum pernah dengar. Dan itu kayaknya juga serem sekali ya. Sunat pada perempuan. Kalau saya boleh bercerita nih sama Iris nih. Ternyata memang di Indonesia itu masih banyak sekali yang melakukan. Karena ini dianggap suatu tradisi. Oke. Tradisi yang harus dilakukan oleh perempuan pada usia sebelum akil balik. Seperti saya waktu kecil dulu. Oh gitu. Iya, seperti saya waktu kecil dulu juga sempat dilakukan oleh sunat. Tapi memang kita harus bahas balik lagi ya dokter Ian ya. Iya. Dari sisi medisnya apakah ini memiliki manfaat untuk kesehatan? Nah, gimana dokter Boy? Ya, jadi kalau tadi dikatakan sunat itu tentunya pada wanita berbeda dengan sunat pada pria. Laki-laki, Ya, ya. kalau pria kan jelas kelaminnya, kemudian hal yang dipotong dari hitannya itu jelas. Tapi kalau wanita memang itu bentuk kelaminnya kan berbeda. Jadi klitoris itu sebenarnya analog dengan penis pada pria ya. Jadi itu analog. Hanya kalau pada wanita itu sunat itu sebenarnya tidak ada manfaat secara medisnya. Kalau pada pria sunat pada pria kan jelas itu manfaatnya adalah untuk kesehatan, untuk kebersihan. Sedangkan untuk wanita tidak. Ya itu yang saya pahami. Jadi sunat pada wanita itu tekniknya juga itu perlu diperhatikan. Jadi yang tadi dilihat dalam tayangan video itu sebenarnya adalah suatu bentuk pemotongan atau mutilasi. Ya, jadi si kelamin atau klitorisnya tadi itu dipotong atau dibuang ya sehingga itu akan menjadi merugikan dari sisi medisnya. Oh ya Jadi pastilah ini ya. kalau kita memfeedback balik ke Viti tadi, Iya. ini sepertinya ada kekeliruan di cara ya. Iya, tekniknya. Cara Iya. atau teknik, kemudian hasil yang Iya. dilihat langsung dari Iya. proses sunat. Iya, iya. Bisa dikatakan juga dia hanya mengatakan kata sunat, tapi sebenarnya yang dilakukan bukan sunat. Bukan, Sunat, iya. ya memang sih sebenarnya juga nggak ada praktek sunat Wanita. wanita. Ada ya? Enggak, belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Iya. Tapi kita ingin mengangkat kontroversi dari liputan tadi. Sebenarnya di bagian mana sehingga dia terjadi kayak kontroversi, larangan. Iya. Ada beberapa lembaga yang suruh cabut. Nah mungkin kita Memang bisa sih, dokter dijelaskan Ian. itu ya Karena bagian memang, mana. kalau misalnya saya yang udah baca-baca nih ya dari Komnas Perempuan juga ini sudah dinyatakan sebagai melanggar hak asasi. Jadi Iya. mereka nggak setuju. Nah Ya, bahkan sunat dalam pengertian tadi adalah mutilasi. mutilasi ya. Ya, mutilasi. Jadi dipotong atau dibuang. Artinya bukan suatu bentuk yang artinya hanya dilukai. Jadi mutilasi itu dipotong habis. Nah ini berkaitan dengan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes belum tahun 2006 dok? Iya, Kalau misalnya dulu, dulu kan pernah dikeluarkan pernyataan dari Kementerian Kesehatan bahwa sudah dilakukan pelarangan sunat terhadap perempuan Iya. karena tidak memiliki manfaat bagi kesehatan. Ya, itu yang dimaksudkan adalah pelarangan untuk melakukan mutilasi. Mutilasi Iya, yang dilarang jadi ya. kalau untuk sunat pada wanita yang sifatnya lebih ke arah
tadi ya tradisi atau yang disebutkan Mbak Reza adalah suatu bentuk untuk menjalankan syariah agama dan segala macam, itu silakan, tapi secara medis memang bukan mutilasi, bukan pemotongan. Kita kembali ke bentuk dulu. Ya. Anatomi. Ya. Karena dalam kita melakukan teknik kan kita harus memahami anatominya. Iya, betul. Jadi klitoris ini adalah bentuknya hampir orang menganalogikan dengan kalau barang yang gampang dilihat, Ya. dipegang ada seperti kacang ya dok Iya, ya. iya, betul sekali. Kacang, kemudian dia ini seperti kayak dilindungi oleh selaput yang tipis sekali. Tipis, betul. Nah yang menurut Dokter Boy tadi kalau yang kayak tradisi, Ya. Mungkin kita bisa lihat gambarnya. kita Ya, lihat gambarnya aja lebih enak ya. Yes, oke. Oke. Ya, kita lihat gambarnya ya. Jadi kita lihatkan di sini, ini adalah satu bentuk-bentuk yang warna hijau, itu adalah satu bentuk-bentuk yang memang dilakukan mutilasi tadi. Ya. Ya, jadi itu tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu makin tinggi, itu semakin banyak atau semakin luas daerah yang dilakukan mutilasi tadi. Ya, jadi itulah yang dilakukan, mungkin yang difahami di negara Afrika tadi itu suatu bentuk mutilasi. Jadi itu menghilangkan sama sekali Bagian lain bagian dari kelamin dari wanita itu Dan sendiri. ini yang ya. tidak diperbolehkan ya dok Ini ya? tidak diperbolehkan dan kita memang tidak pernah mengerjakan Nah, di jadi Indonesia. seharusnya bagian mana dok yang sampai mana nih yang boleh? Ya, teknisnya sebenarnya banyak. Memang ada yang kita sebut, ini bentuknya adalah suatu yang kita sebut sebagai klitorodektomi. Jadi itu pemotongan bagian klitoris ya, atau kita sebut sebagai analognya kelamin pada pria. Jadi ini kelamin pada wanita. Jadi kalau dihabiskan ya tentu Berarti saja habis dong, hilang. ya sensasi sensualnya menjadi hilang. Oke. Ya, sedangkan kalau yang secara medis itu yang dianalogkan pada sunat pada pria itu sebenarnya hanya dilukai saja di daerah klitorisnya tadi, ya hanya dilukai saja dan itu tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dirusak. Cuma sekali lagi memang harus dikerjakan oleh tenaga medis, ya karena risiko infeksi, risiko ada salah melukai itu juga bisa terjadi. Jadi tidak boleh dilakukan oleh selain tenaga medis. Iya. Jadi kalau ditanya ya, ini adalah masalah kalau berkaitan dengan kesehatan ataupun agama, karena ini berkaitan dengan anatomi tubuh, kemudian kebersihan dan lain-lain, memang harus dibawa ke dokter atau bidan dan tanyakan kompetensinya dok ya. Ya betul sekali. Gitu. Jadi itu memang harus betul-betul ada yang petugas yang memang tahu betul. Ya. Iya, Nah, kalau biar kayak tidak gitu, Dok? terjadi resiko atau efek seperti ini. Silakan duduk kembali boleh dok. Terima kasih. Yuk. Jadi kita tuh ngambil poin kontroversi di luar, salah satunya Ya. adalah perilaku ini akhirnya mengakibatkan orang bilang bahwa jangan sunat Pada wanita. pada wanita Iya. karena dikhawatirkan karena bukan dilakukan sama yang berkompeten. Iya. Akhirnya ada beberapa bagian Iya, di luar klitoris itu Yang mendapat tabu. perlakuan yang tidak Oh, seharusnya. iya. Dan kalau kayak gitu tuh bahayanya apa itu dok? Jadi dirusak ya. Jadi itu kan sensasi sensualnya di situ. Artinya di daerah klitoris tadi adalah daerah sensasi sensual sama seperti kelamin pada pria. Dan ini kalau dirusak ya berarti tidak ada lagi sensasi sensual pada Umur wanita hidupnya dia tersebut. tidak bisa merasakan Iya, itu ya? betul sekali. Ya sama yang tadi tipe yang terakhir itu memang banyak sekali artikel yang mengatakan di saat mutilasi itu dilakukan sampai ditutup semua ya penting hanya bisa keluar darah mens dan pipis. Itu Iya. memang benar-benar Itu tidak melanggar hak asasi manusia. Iya, ya, Jadi setuju sekali kalau bahkan itu ya. memang ditentang atau ini oleh itu memang harus Komnas ya, harus perempuannya ditentang itu ya. yang menentang ya. Iya, Kalau jadi kayak gitu dok, misalnya kalau memang sunatan itu dilakukan secara benar, itu Ya. manfaatnya apa? Secara medis sih tidak ada manfaat yang sejelas pada manfaat sunat pada pria. Dan apa? sebenarnya juga kalau kita melakukan sunat yang bukan mutilasi tadi, kalau kita lihat tidak bisa membedakan dia pernah disunat atau tidak disunat. Oh gitu. Secara Ya. fisiknya nggak ada Secara fisik tidak perbedaannya? terlihat secara nyata beda dengan pada pria. Oke. Ya, Cuman kita- ada sedikit, mungkin ini juga satu yang menarik adalah ada yang orang klitorisnya ukurannya lebih besar dari klitoris yang biasa. Oke. Itu biasanya kita sudah mengalah ke suatu penyakit yang disebut kelainan genetik. Ya, jadi dia fisiknya adalah wanita, ya, tapi klitorisnya terlihat lebih besar dari kalau dia itu wanita. Nah, mungkin itu awalnya orang kemudian, oh ini kelihatannya seperti kelamin laki, kemudian dilakukan sunat supaya dia lebih kecil ukurannya. Ya, tapi itu suatu kondisi atau penyakit yang berbeda dan itu harus dikonsulkan ke ahli endokrin anak ya untuk dicari tahu apakah ini klitoris yang terlihat ukuran lebih besar ini ada masalah atau tidak. Gitu. Oke, sudah paham Ibu-ibu? Insya Allah paham ya. Calon ibunya sudah paham belum?
Tuh, karena kalau saya nih, saya juga kan punya anak perempuan nih dokter. Iya, Anya ya. Iya, jadi saya juga harus memikirkan nih, harus dilakukannya seperti apa. Yang pasti Ya. harus berhati-hati. Selain memikirkan faktor medisnya juga nawaitu dan perhatikan juga tenaga profesi ya Iya, mengerjakannya. mengerjakan, betul sekali. Ya, memang hal ini yang membuat terkesannya di media sosial atau apapun pemberitaan jadi complicated. Iya, iya. Baiklah, oke. Terima kasih buat Dr. Boy Abidin. Terima Ya, kasih. sama-sama, terima kasih. Iya, tadi masalah makanan kontroversi, masalah sunat wanita juga kontroversi. Tapi di sini Dokter Indonesia kita berusaha untuk memediasi sebisanya kita, ya seoptimal kita karena profesi ini kan beragam. Iya, betul Ya, semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan bahas apa, dokter? Setelah ini masih ada informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Os. Badan Anda cepat lelah? Temukan solusinya sesaat lagi. Ini juga mempengaruhi tidak hanya stamina fisik kita, tapi juga bagaimana oksigen, ya apalagi sel darah merah yang membawa oksigen untuk keperluan saraf dan otak.